lele. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, udah aku tahu operasikan PPT. Kalau begitu, boleh nggak kita bercerita dulu Boleh Pak, boleh. mengenai masalah yang kamu hadapi di laptop itu? Boleh tidak? Boleh Pak. Kira-kira masalahnya apa ya? Ini Pak, saya nggak tahu operasikan PPT. Saya kurang tahu tentang IT. Lele, masalahnya bagaimana? Saya nggak pernah latihan menggunakan komputer begitu. Tetapi kalau kemauan ada atau tidak? Ada Pak, ada. Tapi waktu saya untuk belajar itu tidak ada karena sangat sibuk mengurusi rumah tangga, anak-anak. Oh begitu. Jadi ibu kan juga guru. Nah sementara kalau guru itu kita tidak boleh lepas dari IT. Apalagi sekarang ini sudah zamannya semua guru harus bisa komputer. Jadi selain sarjana S1, guru juga harus bisa mengoperasikan komputer. Nah kira-kira ibu ini punya keinginan tidak Punya, untuk Pak. bisa mengoperasikan komputer? Punya Pak, punya sangat berkeinginan untuk belajar. Kalau bisa, Bapak bisa tidak ajari saya untuk belajar IT ini di sekolah? Oh, bisa sekali. Cuman saya mau tanya dulu nih Bu, kemauannya ibu ini seperti apa sih? Nah kira-kira nanti juga ini tujuan kita untuk ngobrol pada hari ini apa Bu kira-kira? Apa yang ingin ibu capai dari hasil obrolan kita nanti ini? Saya ini mau menemukan solusi untuk masalah saya. Oh begitu. Sebenarnya tadi itu ibu sudah menceritakan beberapa, cuman saya mau tanya-tanya lagi nih, boleh kan? Iya Pak, boleh. Ini kalau keinginannya ibu untuk tahu bagaimana sih? Saya sangat ingin untuk mengetahui IT karena sekarang ini sudah sangat dibutuhkan. Oh iya, saya mengerti. Kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa? Misalnya bu guru itu bisa apa lalu dianggap berhasil begitu? Apakah cuma bisa Word saja atau apa? Ya, kalau saya sih ininya untuk mengetahui dulu tentang Word karena itu sangat penting. Nah, selain Word, apalagi yang ingin ibu tahu? Banyak Pak, Excel juga enggak aku tahu, PPT enggak aku tahu juga mengoperasikan, bahkan Maprint juga enggak aku tahu. Saya sudah paham nih apa masalahnya. Ibu sebenarnya bukan tidak tahu, tetapi belum tahu bagaimana mengoperasikan Office, ya termasuk Word, Excel, sama PPT-nya. Nah, kira-kira dari ketiga masalah itu apa nih yang paling ibu ingin tahu? Yang paling saya tahu itu Word karena sekarang ini dituntut untuk selalu buat laporan. Begitu. Kalau misalnya Excel penting atau tidak? Penting juga Pak, sangat penting juga. Sama aja seperti Word, tapi yang paling sering digunakan kayaknya untuk buat laporan itu Word. Terus kalau PPT bagaimana ibu? Apakah PPT ini ibu menganggapnya penting atau tidak? Penting juga Pak, sangat penting juga. Saya sudah paham nih, sebenarnya ibu itu memerlukan atau membutuhkan ketiga-tiganya. Nah, selain dari ketiga ini, apalagi yang ingin ibu tahu?
tidak tahu caranya menggunakan HP untuk foto anak-anak ketika proses belajar mengajar. Saya sudah paham nih. Memang sih sebenarnya membuat video itu sangat penting untuk kita kuasai saat ini, mengingat masa sekarang ini kan masa pandemi. Jadi semua proses belajar mengajar itu diharapkan supaya dilakukan dari rumah. Jadi ketika kita ingin memberikan materi kepada murid-murid kita, jadi kita bisa membuat video terlebih dahulu. Nah, mengeditnya bisa di PPT, kemudian bisa dipadukan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, memang itu sangat penting. Nah, misalnya kira-kira yang ingin ibu harapkan itu apa? Misalnya apakah ibu itu ingin ketika nanti sudah menguasai Office dengan membuat video, apa sih yang ingin ibu harapkan? Saya berharap ketika ada pembuatan laporan begitu, saya buat sendiri, tidak memisahkan rekan-rekan guru yang lain. Nah, itu sebenarnya adalah langkah yang baik untuk ibu. Nah, kira-kira Bu, kesulitan ibu selama ini apa sehingga ibu ini sulit untuk belajar gitu? Banyak sekali penghalangnya Pak. Kalau di rumah itu sangat sulit untuk belajar. Kenapa? Mana anak-anak sering mengganggu. Suami pulang bekerja mau dimasakkan, harus siap di meja makan. Baru anakku itu sangat rewel. Jadi saya sangat susah untuk belajar. Loh, emang usia anak ibu berapa Bu? Baru sekitar 1 tahunan. Wah, anak itu memang sangat penting juga Bu, tidak boleh kita abaikan, apalagi usia-usia 1 tahun. Oh iya, saya sudah tahu nih apa yang menjadi alasan kenapa selama ini ibu ini sangat kesulitan ya untuk belajar, apalagi belajar di rumah. Ternyata setelah pulang mengajar, ibu ini juga harus mengurus suami, mengurus anak. Nah, itu saya katakan tadi itu tidak boleh diabaikan loh Bu, karena itu juga adalah tanggung jawab ibu di rumah. Nah, karena alasannya sudah tahu, nah kira-kira langkah apa yang ingin ibu lakukan ke depannya? Jadi dalam waktu dekat itu apa yang ingin ibu lakukan? Bagaimana Pak? Kalau misalnya kalau waktu istirahat Bapak bisa tidak ajari saya untuk IT di sekolah saja? Karena kalau di rumah itu sangat sulit Pak waktunya untuk belajar. Saya sih sebenarnya tidak keberatan, apalagi kalau ada beberapa teman yang ikut serta, jadi kita bisa lah nanti atur waktunya. Misalnya apakah kita atur setiap seminggu sekali ataukah dalam 2 minggu 1 kali, pokoknya yang penting rutin begitu. Nah, kira-kira menurut ibu bagaimana? Jadi ketika nanti saya atau guru-guru yang lain yang punya kemampuan untuk membantu kita dalam bidang belajar IT, kira-kira seperti apa pengaturannya nanti Bu? Jadi kalau ibu tadi selain dari waktu istirahat, kira-kira apa lagi? Apakah sebulan sekali atau bagaimana Bu? Maksud saya ya kira-kira mana yang membuat yang ibu itu sempat begitu? Kalau saya sih Pak, kalau waktu sekolah itu, waktu istirahat sekolah itu sangat bagus untuk digunakan untuk latihan atau bisa waktu libur
kayak hari Minggu karena bapaknya anak-anak itu tidak pergi sih bekerja Pak. Oh, Bisa iya. sih di rumah jaga anak-anak. Oh iya, iya, iya. Berarti kalau bapak di rumah itu tidak keberatan Kak untuk jika dia diminta tolong untuk menjaga anak-anak di rumah? Oh tidak Pak, tidak Pak, tidak keberatan. Oh berarti sebenarnya kalau masalah dari keluarga, misalnya suami, sebenarnya tidak melarang ya. Cuman ya dia juga punya waktu lain untuk bekerja, sehingga pada waktu jam kerjanya, pada waktu hari kerjanya dia tidak bisa untuk menjaga anak-anak begitu. Iya Pak. Iya iya, saya sudah paham. Jadi kita buat persetujuan waktunya kapan Pak ini bagusnya? Kalau- Nah, kalau saya sih terserah dari ibu saja. Bagaimana kalau kita pulang sekolah saja hari Rabu bisa tidak Pak? Setiap hari Rabu Iya begitu. setiap hari Rabu atau hari Sabtu. Maksudnya pulang sekolah atau Pulang- jam istirahat? Bisa waktu istirahat atau setelah pulang sekolah itu kita gunakan waktunya sebentar. Oh iya iya iya, bagus sekali ya. Saya sangat senang mendengar apa yang ibu rencanakan. Saya sih sebenarnya juga sangat senang karena bisa diberi kesempatan untuk berbagi kepada ibu dan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, kira-kira siapa yang bisa mendukung untuk kegiatan ini? Jadi maksud saya kita kan sudah punya rencana. Nah, yang kira-kira yang bisa mendukung rencana kita nanti ini siapa? Yang bisa membantu mungkin kita tanya nanti ke sekolah, rekan-rekan guru, sempat dia ada juga yang mau belajar begitu. Iya iya, betul juga sih. Apalagi kemarin kan kita sudah membentuk komunitas praktisi. Jadi sebenarnya Ibu Dalwia ini dan teman-teman guru yang lain sebenarnya punya peluang, selain punya peluang untuk belajar, juga punya peluang untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Karena meskipun kita mengatakan diri kita itu tidak bisa sama sekali, tetapi pasti kita punya kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi begitu. Nah kira-kira kelebihannya Bu Dalwi ini apa? Yang paling bisa gitu di bidang komputer? Ada tidak? Kalau yang sering saya lihat itu buka YouTube sama buka TikTok. Nah, kalau TikTok sekarang itu sudah ada perkembangan juga loh. Kalau dulu TikToknya kan biasa cuman orang-orang berjoget saja di dalam. Iya. Nah, tetapi sekarang itu sudah dikembangkan, TikTok itu sudah bisa ada TikTok yang isinya itu tentang pendidikan. Jadi seperti itu. Nah, tadi juga Bu Dalwia bilang kalau Bu Dalwia ini suka sekali nonton YouTube. Nah sebenarnya itu kesempatan juga loh, karena di YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial. Misalnya cara membuat Word atau cara memanfaatkan atau memfungsikan rumus pada aplikasi Excel. Kemudian cara membuat flyer di PPT. Jadi sebenarnya ibu itu punya peluangnya itu karena suka nonton YouTube, akhirnya bisa nonton tutorial di situ. Nah memang selama ini yang ibu tonton di YouTube itu apa? Yang saya tonton itu cara merawat anak, buat kue. Terus itu sih sering saya tonton atau buka-buka begitu. Jadi kira-kira untuk ke depan ini apakah hanya itu saja yang akan dibuka? Saya sangat berminat nih untuk buka YouTube tentang prakteknya, cara mengoperasikan Word, Excel. Setelah Bapak berikan masukan tadi, saya semakin ingin belajar. Iya Bu, betul sekali.
Jadi belajarnya itu tidak mesti melalui teman-teman. Ada kalanya memang kita harus belajar mandiri, ya. Termasuk saya juga itu sudah pernah buat tutorial tentang bagaimana penggunaan Word dan Excel. Jadi cepat, bisa juga sih buka-buka video saya di YouTube. Nah, kira-kira dari hasil diskusi kita tadi ini, Ibu bisa tidak ceritakan dari awal? Maksudnya begini, Bu. Kita kan dari awal bercerita tentang masalah Word, tentang Office lah. Office itu kan ada Word, Excel sama PPT. Nah, bisa tidak Ibu ceritakan dari awal apa yang Ibu harapkan begitu? Yang saya harapkan, saya sangat-sangat ingin belajar tentang Word, PPT, Excel. Karena kenapa? Sekarang itu sangat dibutuhkan untuk pintar di IT. Sedangkan saya sama sekali tidak tahu. Jadi saya itu pengen tahu semua. Saya ingin tahu semua, mulai dari Word, Excel, sama PPT. Tapi kita prakteknya itu di sekolah harus bertahap karena ini kepala dalam pecah. Mana urusan di rumah, di sekolah juga. Jadi kita nanti bertahap ya cara latihannya bagaimana. Oh iya betul Bu, memang untuk mempelajari sesuatu yang banyak itu memang kita harus pelan-pelan. Tidak boleh misalnya ada beberapa ilmu yang ingin kita tahu kemudian kita mau langsung tahu semuanya dengan waktu yang sangat singkat, itu tidak boleh. Memang kita harus bertahap karena bagaimanapun kemampuan otak kita itu punya keterbatasan. Jadi apa yang Ibu itu inginkan itu sangat bagus sih, ya sangat bagus. Nah cuman saya mau tanya lagi nih, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu lakukan supaya Ibu ini tetap bisa konsisten untuk tetap berlatih atau belajar tik lah begitu. Nah, kira-kira komitmen Ibu itu apa? Jadi maksudnya komitmen dari rencana yang ingin Ibu lakukan. Apakah Ibu itu akan bersungguh-sungguh atau bagaimana? Oh iya Pak, setelah kita setujui nanti ini waktu untuk praktek, saya akan mengusahakan bagaimana caranya agar bisa tetap ikut, karena saya sangat ingin mengetahui itu tentang Word, Excel. Iya. Berarti intinya Ibu, kita kan sudah atur waktunya. Iya. Insya Allah Ibu juga bisa menyesuaikan nanti ya. Iya Pak. Nah, Insya Allah. kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Dengan rekan-rekan guru, mungkin kita bisa berkumpul di sini agar kita sama-sama belajar. Siapa lagi Bu selain guru? Siapa Guru, lagi? ke sekolah. Oh iya. Nah, ini ide yang sangat bagus. Nah, memang dukungan dari teman-teman, rekan sejawat dan kepala sekolah sih memang sangat penting. Jadi kan tanpa dukungan mereka itu mungkin kita juga akan kesulitan, ya. Apalagi kita ingin melakukan belajar ini di sekolah. Jadi nanti kita akan coba berbicara dengan kepala sekolah dan stakeholder lainnya. Semoga mereka bisa memahami ini. Iya Pak, semoga. Iya. Oh alhamdulillah, hari ini saya sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan saya.
dan saya pun tidak ingin mengganggu rekan-rekan guru, karena kemarin-kemarin ini saya selalu membebankan pada guru, padahal guru juga guru yang lain juga punya tugas banyak, kayak mana juga dia sudah berumah tangga, tugas lain juga yang dia harus kerjakan. Kemarin-kemarin ini saya sebenarnya sangat malu dan tidak enak sama teman-teman lain karena begitu hanya bisa membebankan. Makanya saya sangat ingin belajar tentang IT ini. Wah, alhamdulillah kalau Bu Daluya ini sudah menyadari dan punya keinginan untuk maju. Sebenarnya memang kita harus meningkatkan kompetensi diri sendiri, apalagi ke depan ini kita itu pasti masuk ke dunia TIK. Artinya ketika kita selalu bergantung kepada orang, maka kapan kita bisa bergerak atau belajar secara mandiri atau mengerjakan pekerjaan kita ini secara mandiri. Iya, kalau orang itu selamanya punya waktu. Iya, kalau orang itu selamanya ada kesempatan. Nah, kalau tidak, nah bisa-bisa ibu sendiri nih yang pusing. Iya. Kalau misalnya teman kita itu tidak ada waktu lagi untuk membantu kita. Nah, bagusnya sih kalau sekarang itu kita kan mau belajar, jadi nantinya nah orang-orang itu bisa belajar lagi sama kita. Nah, begitu. Iya. Oh iya Pak, terima kasih banyak atas waktunya untuk berdiskusi dan memberikan solusi pada masalah saya ini. Oh iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.